Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Pak Guru. Kali ini pada pembelajaran matematika, fokusnya pada pembagian bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif. Namun, sebelum kita mengawali kegiatan kita, sebaiknya kita mulai dengan terlebih dahulu berdoa ya. Baik anak-anakku, bagaimana cara pembagian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif? Perhatikan penjelasan Bapak Guru berikut ini ya. Pembagian bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif. Baik. Langsung saja contoh 1. 135 dibagi misalnya 5 minus 5 ya, minus 5 sama dengan berapa? Perlu Bapak tekankan bahwa perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat sifatnya sama. Sekali lagi, perkalian bilangan bulat dengan pembagian bilangan bulat mempunyai sifat yang sama, di mana bilangan positif dibagi bilangan positif sama dengan positif, bilangan negatif dibagi bilangan negatif juga positif, sedangkan bilangan negatif dibagi bilangan positif atau bilangan positif dibagi bilangan negatif selalu hasilnya negatif. Baik, kita lanjut. Karena bilangan pembagian berikut adalah 100 positif 135 dibagi min 5. Dengan demikian hasilnya tentu akan bertanda negatif ya. Bertanda negatif yaitu negatif berapa? 135 dibagi 5 adalah 27. Dengan demikian 135 dibagi negatif 5 adalah negatif 27. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya misalnya 200 minus 240 dibagi misalnya 8, positif 8 sama dengan berapa? Nah, kita tulis ulang, minus 240 dibagi 8 sama dengan. Nah, kalau tadi bilangan positif dibagi bilangan negatif hasilnya negatif, sama halnya dengan bilangan negatif dibagi bilangan positif, sama juga hasilnya bertanda negatif. Negatif berapa? 240 dibagi 8. Hasilnya 30. Dengan demikian, minus 240 dibagi 8 adalah sama dengan min 30. Oke? Oke. Contoh yang ketiga. Misalnya, bilangan negatif 510 dibagi dengan min 30 sama dengan berapa? Nah, kita tulis min 510 dibagi min 30 sama dengan
berapa. Nah, kalau min dibagi min, hasilnya positif, ya, hasilnya positif, yaitu positif, tidak perlu kita tuliskan bertanda positif. 510 min 510 dibagi min 30, hasilnya bertanda positif. Positif berapa? 510 dibagi 30 berapa? Yaitu 17. Berarti min 510 dibagi min 30, hasilnya positif 17. Ini sama halnya dengan kalau positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Contoh, 1200 dibagi misalnya 50, hasilnya berapa? Ya, sama halnya dengan pembagian bilangan positif. Sama, yaitu kita tulis 1200 dibagi 50. Ayo, berapa? Udah jelas positif ya, positif dibagi positif, positif. 1200 dibagi 50, hasilnya 2 berapa? 24. Ya, 24. Ya, positif 24. Jadi kita buat rumusnya untuk nomor 1 dan nomor 2 dapat kita buat rumusnya untuk mempermudah pengerjaan soal yang akan kita kerjakan. Bisa kita buat rumusnya, misalnya positif A dibagi min B, hasilnya adalah min AB. Sebaliknya, min A dibagi positif B juga hasilnya min AB. Ini dia rumusnya ke sini. Jadi, kalau bilangan yang dibagikan berbeda tanda, hasilnya negatif. Ya. Asal dia berbeda tanda bilangan yang dibagikan, hasilnya selalu negatif. Bagaimana halnya dengan contoh nomor 3 dan nomor 4? Kita perhatikan, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti kita tulis min A dibagi min B, hasilnya positif AB. Sama halnya dengan positif A dibagi positif B, hasilnya juga positif AB. Ini dia rumusnya untuk ini. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah catatannya ini. Catatannya yang perlu kita ingat yaitu setiap bilangan yang dibagikan berbeda tanda, hasilnya selalu negatif. Ini dia, hasilnya selalu negatif. Jadi dapat juga kita tulis bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Ini tanda ya, ini tanda bilangannya. Atau sebaliknya, bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif, sorry. Bilangan negatif. Nah, sedangkan yang kedua, setiap bilangan yang dibagikan sama tanda. Ya, kita garis bawahi sama tanda. Hasilnya
selalu positif. Nih ya, positif. Kita garis bawahi selalu positif. Nah, kita buat tanda bilangannya, yaitu bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif, atau positif dibagi bilangan positif sama juga hasilnya positif. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahaminya, dan nanti akan Bapak berikan tugas, silakan dikerjakan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, ikuti prosedur kesehatan yang disarankan oleh pemerintah kita. Selamat pagi. Nah, sudah kamu perhatikan kan penjelasan dari Pak Guru tadi? Nah, mudah-mudahan kamu dapat memahami pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ingat, tetap jaga kesehatan dan ikuti prosedur kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Semangat pagi.